warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Alhamdulillah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah. Pagi ini Allah bangunkan kita. Allah beri taufik kepada kita untuk memulai hari dengan salat subuh, dengan mengingat Allah, dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pagi ini kita membahas satu tema tentang niat. Niat ini merupakan sebuah amal yang sangat penting di dalam Islam. Bahkan di dalam kitab-kitab Turath, kitab-kitab kuning, kitab-kitab hadis, itu mesti dimulai dengan hadis niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwa ibadah itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang hamba. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah ciptakan jin dan manusia, tugasnya ya menghamba kepada Allah. Nah, kemudian ibadah ini ada ibadah yang mutlaqah, ada ibadah yang muqayyadah. Ada ibadah yang mutlaqah, itu ibadah yang tidak ditentukan oleh syariat, tata caranya dan segala macam syarat rukunnya. Sedangkan ada ibadah yang muqayyadah, ibadah yang memang tata caranya langsung ditentukan oleh syariat. Di antaranya dengan puasa, contohnya adalah puasa, sholat, zakat fitrah atau zakat mal atau yang lainnya. Ini ibadah-ibadah yang muqayyadah, ibadah yang memang ada syarat rukunnya, ada ketentuan-ketentuan tersendiri. Maka posisi niat ini bisa ditinjau dari beberapa sisi. Kalau kita tinjau dari sisi fikih, maka niat ini adalah di antara hikmahnya dan maksudnya adalah membedakan antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Tamyizul ibadat 'alal 'adat. Membedakan antara ibadah dengan adat, kebiasaan. Ada orang tidak makan minum mulai dari subuh sampai maghrib. Yang satu memang dia berniat puasa bulan Ramadan atau puasa sunnah atau puasa yang lainnya. Yang satu memang dia tidak makan dan minum karena program diet. Maka di sini posisi niat membedakan. Yang satu ini memang ibadah, dia puasa bernilai pahala di sisi Allah. Yang satu tidak bernilai ibadah, ya sudah dia hanya menjalankan dietnya saja. Itu dari sisi fikih. Maka dari sisi fikih termasuk dalam mazhab Syafi'i itu paling ketat terkait niat. Dalam setiap amal mesti niat itu dicantumkan. Kalau tidak ada niat, maka amal itu tidak diterima. Innamal a'malu binniyat. Sahnya amal itu kalau dengan niat. Puasa, kalau kita tidak niat, maka tidak dihitung puasa. Sholat, kita tidak niat, maka tidak dihitung sholat. Ya sudah, gerakan-gerakan seperti olahraga saja. Ya, sujud, ruku, tetapi tidak dinilai ibadah dan juga tidak sah secara fikih. Kemudian kalau terkait dengan ibadah yang mutlaqah, ibadah yang tidak ada tata caranya, itu tidak ditentukan oleh syariat, maka niat di sini itu sebagai pelengkap, sebagai pelengkap. Contoh istilahnya membantu orang
membantu orang dengan mungkin senyum atau mungkin membantu dengan cara dengan materi atau lain sebagainya, maka di sini kalau ketika dia niatkan untuk mengikuti perintah Allah, mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, maka nanti di situ bernilai ibadah. Tapi kalau tidak niat, maka tidak, begitu. Tidak niat maka tidak. Jadi kalau dari sisi fikih itu niat itu posisinya dia menjadi sahnya amal. Ya, kemudian kalau dari sisi ibadah yang mutlaqah, ibadah yang tidak ada tuntunan secara langsung dalam syariat, maka ibadah itu ada tamyizul ibadat alal adat. Kemudian kalau dari sisi tasawuf, maka niat ini berbeda lagi dia. Niat ini berbeda. Niat itu karena tempatnya di hati. Maka niat itu seperti motivasi. Kata para ulama, ibadah itu seperti badan, kemudian niat itu seperti ruhnya, seperti nyawanya. Sebagaimana badan kalau tidak ada nyawanya, maka dia tidak berarti sama sekali. Mau bagaimanapun tampannya, bagaimanapun dia sehatnya, tapi ketika ruhnya tidak ada, maka dia tidak bernilai sama sekali. Begitu juga ibadah, bagaimanapun dahsyatnya ibadah kita luar biasa, tapi ketika niat itu tidak ada, maka juga tidak berarti apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi tasawuf itu kondisi hati, keikhlasan, kemurnian niat. Dan niat ini juga bukan lagi sekedar hanya sah atau tidaknya amal. Kalau dari sisi tasawuf ya, tetapi seberapa tinggi derajat amal ini di sisi Allah. Maka kalau dari sisi tasawuf, niat itu berkelas-kelas, bertingkat-tingkat. Tingkat yang paling rendah itu seseorang motivasi beramal itu supaya Allah mudahkan urusan dunia. Dan itu tidak masalah, beramal supaya mendapat kemudahan-kemudahan dalam urusan dunia. Salat hajat, salat hajat, Allah Akbar, salat hajat, doanya ya Allah, mudah-mudahan dagangan hari ini laris. Ini tidak masalah itu. Tidak apa-apa. Salat duha begitu, ya Allah, mudah-mudahan rezeki saya luas, lancar, berkah, banyak. Itu juga nggak masalah, tidak apa-apa. Karena memang ada beberapa seringkali juga baginda Nabi SAW itu memberi motivasi amal itu dengan iming-iming keduniaan. Di antaranya contoh misalnya surah Al-Waqiah. Siapa yang baca surah Al-Waqiah tiap malam, maka tidak akan ditimpa kefakiran selamanya, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ini motivasi keduniaan yang ini memang ada orang yang kelas-kelas begitu. Ibadah supaya dimudahkan urusan dunianya. Salat 5 waktu dijaga betul-betul, takbiratul ihram dan seterusnya. Di antara motivasinya supaya Allah mudahkan saya, karena saya menjalankan kewajiban, maka harapannya Allah memudahkan urusan saya dalam urusan dunia. Nah, kemudian yang berikutnya kelasnya adalah dia motivasinya mendapatkan surga, kemudian terhindar dari siksa neraka dan seterusnya. Nah, itu juga tingkatan yang lebih lagi. Dia nggak kepingin urusan dunia, enggak. Yang penting saya dapat surga nanti di akhirat, mendapatkan kenyamanan, kebahagiaan di akhirat sana, kemudian terhindar dari siksa neraka. Ini juga motivasi yang lebih lagi, karena ini banyak dalam Al-Quran begitu. Innalladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzul. Allah iming-iming amal iman itu dengan surga. Nah, kemudian ada lagi yang tertinggi, niat yang tertinggi itu adalah ketika dia tidak lagi mengharapkan urusan dunia, tidak lagi mengharapkan surga neraka, tetapi dia hanya murni ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini beribadah, ya sudah, kewajiban saya ini beribadah. Saya tidak urus mau Allah berikan kemudahan saya dunia atau enggak, mau Allah berikan saya pahala, mau Allah masukkan saya ke dalam neraka, saya tidak ngurus. Pokoknya Allah itu sudah memberikan segala sesuatu kepada saya, termasuk badan ini, termasuk nyawa yang Allah berikan kepada saya. Maka kewajiban saya hanya beribadah kepada Allah, sudah murni. Ingin mendapatkan Allah, maksudnya gitu. Makanya yang tertinggi. Sehingga dalam
para ulama itu ahli tasawuf, mereka membuat apa namanya syair, talibud dunya jahil wa talibul uqba aqil wa talibul maula kamil. Talibud dunya, orang-orang yang motivasinya itu untuk urusan-urusan dunia, itu jahil. Ya karena dia pengetahuannya di kelas itu saja. Kelas itu saja. Dia tidak mungkin apa namanya, mungkin dia merasa bahwa hidupnya cuma di dunia ini saja. Kemudian tidak ada akhirat dan seterusnya, enggak. Dia enggak kebayangan itu. Membayangkan itu enggak membayangkan. Kemudian wa talibul uqba aqil, orang yang mencari akhirat, motivasi akhirat, ini orang yang akil, orang yang berakal. Kemudian ada satu lagi, talibul maula kamil, orang yang mencari Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang kamil, orang yang sempurna. Karena bagaimanapun juga kenikmatan surga, bidadari, kemudian makanan-makanan, kerajaan-kerajaan di surga itu semuanya tidak sebanding dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan dalam Al-Qur'an itu orang-orang ahli surga, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Allah masukkan ke dalam surga, wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanum minallahi akbar. Jadi setelah cerita kenikmatan surga, wa masakin thayyibah, tempat tinggal yang nyaman, yang luas, yang luar biasa. Kemudian fi jannati 'adn, di surga Aden. Di akhir ayat itu diakhiri dengan warid wa nun minallahi akbar. Nah, kemudian ridhonya Allah itu, kepuasan dari Allah SWT kepada hambanya itu lebih besar daripada segala kenikmatan yang ada di surga itu. Sehingga dulu diceritakan dalam sebuah hadis itu, bagaimana orang ahli surga udah masuk dalam surga. Kemudian Allah tanya lagi kepada ahli surga, kamu minta lagi, minta lagi, minta lagi. Sehingga mereka bingung, ya Allah, kamu sudah kasih semua. Semua sudah kasih. Kesehatan sudah dikasih, kenyamanan sudah dikasih, raja-raja, bidadari semua sudah dikasih semua. Kamu minta apa lagi? Tapi Allah terus minta lagi, minta lagi, minta lagi. Akhirnya mereka bingung, sudah nggak tahu minta apa lagi, tanya kepada para ulama. Kami ini disuruh minta terus sama Allah, tapi sudah nggak tahu minta apa lagi, semua sudah dikasih sama Allah kepada kita. Kita harus minta apa kepada Allah? Maka orang-orang alim mengatakan, mintalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho Allah itu tentu tetap lebih besar daripada kenikmatan surga. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, wa ridwanum minallahi akbar. Maka akhirnya mereka minta kepada Allah, ya Allah, ridhoilah kami. Setelah itu Allah SWT menyatakan, mulai saat ini saya tidak akan murka lagi kepada kalian selama-lamanya. Maka Allah SWT, ini niat ini penting sekali dalam setiap amal kita. Kita 24 jam dalam amal. Baik itu amal yang istilahnya muqayyadah secara fikih, itu diatur tata caranya. Ada juga yang mutlaqah, ada yang tidak terikat. Mungkin kita berbuat baik kepada orang, membantu dan seterusnya, itu ibadah-ibadah yang tidak terikat secara fikih tata caranya. Tetapi kalau kita tidak sertai dengan niat, maka itu berbeda. Nilainya berbeda di sisi Allah SWT. Yang ibadah disertai dengan niat, maka bernilai tinggi. Ada yang nilainya juga tinggi, kan rendah karena niatnya rendah. Ya karena mudahkan. Saya bantu orang lain kenapa? Supaya Allah mudahkan juga urusan saya. Saya bantu orang lain kenapa? Ya karena ini perintah Allah. Saya nggak mengharapkan apapun. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Jadi orang membantu orang, bantu, sedekah dan sebagainya, ada yang mengharapkan supaya diberi balasan, diberi ucapan terima kasih, supaya disanjung dan sebagainya. Ada yang la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami nggak kepingin balasan, bahkan ucapan terima kasih pun kami nggak pingin. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami hanya memberikan makan, memberikan sedekah hanya karena Allah, tidak ada yang lain. Maka ini dalam setiap ibadah kita, dalam setiap amal kita, setiap hari, itu bagaimana kita koreksi niat kita. Apakah niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah niat kita ini termasuk derajat yang rendah atau derajat yang tinggi? Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada faidahnya. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari
nafsu saya sendiri karena saya masih belajar. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.